Aku berpakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk teman-teman. Aku tidak akan beribadah sambil makan. Meski aku pakai gadget, aku akan tetap ibadah dengan sungguh-sungguh. Aku akan ajak papa mama untuk menemani aku ibadah abi online. Aku mau memuji Tuhan dengan semangat. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dengan Cici Joselin di ibadah online Abi Hosana. Semuanya bersemangat kan hari ini? Amin. Cici juga bersemangat nih untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dan juga bernyanyi dan bersukacita. Mari adik-adik, kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai. Karena apa ayo? Karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersukacita. Coba angkat tangannya, katakan haleluya. Mana nih? Cici belum lihat semuanya angkat tangan. Masa sih udah capek masih pagi-pagi begini? Belum dong. Yuk, kita mau angkat tangan, kita katakan haleluya. Mari adik-adik kita mau lanjut memuji Tuhan. Bersyukuri rahmat yang Kau beri, kaki
Cici gimana? Belum pada capek kan? Tuhan Yesus pasti seneng deh kalau kita semua anak-anaknya semangat memuji Tuhan. Oke? Mari kita angkat pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita saksikan dulu teman-teman kita yang memberikan kesaksian nih. Seperti apa ya? Yuk, kita lihat sama-sama. Shalom teman-teman, ini kreativitas aku adalah kunci surga. Ayat hafalan hari ini adalah Yohanes 3 ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Amin. Bye teman-teman, happy Sunday. Ayat 3, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Orang Farisi itu adalah pemimpin agama orang Yahudi. Happy Sunday, God bless you. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Terima kasih, God bless you. Shalom teman-teman, atau malam hari ini Yohanes 3 ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak
dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dadah. Ini pintu apa, Ci? Oh, itu pintu kerajaan surga, Ehud. Oh, bagaimana caranya kita bisa masuk, Ci? Kita tidak mempunyai kuncinya. Caranya, kita harus hidup percaya dan hidup baru. Oh, seperti itu, Ci. Itu seperti ayat hafal kita begini, yaitu Yohanes 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Amin. Nah, seperti itu, Ci. Ya, ini kuncinya, Ehud. Ini yang dinamakan kunci surga, Ci. Oke, Ci. Terima kasih, Ci. Salam teman-teman. Salam teman-teman. Ayat hafalan minggu ini dari Yohanes 3 ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dadah teman-teman. Happy Sunday. God bless you. Shalom, happy Sunday. Ini kunci surganya saya untuk membuka kerajaan surga. Dan ayat hafalan hari ini Yohanes 3 ayat 3. Hidup percaya dan hidup baru. Dan Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yohanes 3 ayat 3. Bye, God bless you, see you again. Nah, bagaimana tadi kesaksian dan kreativitas teman-teman kita? Bagus-bagus dan keren-keren semua kan? Untuk adik-adik yang sudah lama tidak memberikan kreativitasnya, Cici tunggu ya. Nah, sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati kita lebih lagi. Mari sebelumnya kita menyanyikan satu lagu, Berkat Kemurahan.
tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sangat baik buat kami. Engkau teramat baik buat kami Tuhan. Kalau sampai hari ini Engkau telah memberkati kami, sehingga kami boleh beribadah kembali Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar, kalau kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami, memberkati juga Cici yang akan membawakan cerita. Tuhan yang pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, kembali lagi di ibadah Abi Hosana hari ini. Wah, Cici seneng banget nih adik-adik semua setiap beribadah setiap minggunya. Nah, mungkin pada bingung ya, ini Cici siapa sih? Kayaknya nggak pernah nongol ya sebelumnya. Nah, perkenalan dulu ya, nama Cici Yona. Cici siapa? Yes, bener banget. Hari ini Cici Yona bakal bawain firman Tuhan untuk adik-adik semuanya. Nah, tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa sama-sama dulu ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, ikutin Cici berdoa, oke? Ya, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh berkumpul bersama kembali di ibadah Abi Hosana hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang pimpin setiap kami, biarlah kami boleh duduk diam, dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan kami boleh mengerti tentang firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau yang pimpin setiap kami. Sama-sama yang udah siap dengarkan firman Tuhan, katakan amin. Oke, siapa yang udah siap dengerin firman Tuhan hari ini? Boleh duduk yang tegap ya. Abis itu bilang, siap Cici. Oke, mantap, semuanya udah siap ya dengerin firman Tuhan hari ini. Nah, firman Tuhan hari ini kita akan mendengarkan firman dengan tema Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Oke, semuanya siap ya? Mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, sebelumnya Cici mau tanya nih sama adik-adik semua, pernah nggak ada yang ngerasain atau ngalamin dimarahin atau dihukum tapi karena bukan kesalahan kita? Pernah nggak? Misalnya nih, yang di sekolah ya, yang pernah diomelin gurunya gara-gara temennya yang ribut, padahal tapi kok aku ya yang dimarahin, aku yang dihukum di depan kelas. Atau yang di rumah, misalkan yang punya Cici, yang punya Koko, atau yang punya adik, ada yang pecahin gelas misalnya, tapi kok aku yang kena marah, padahal bukan aku loh yang pecahin gelas, atau hal-hal lainnya. Ya, jadi pernah nggak adik-adik diomelin tapi sebenarnya bukan kesalahan kita? Cici pernah loh dulu waktu di sekolah, sama di rumah juga pernah. Ya, jadi Cici yang kena hukumannya, dan Cici harus jalanin hukumannya walaupun dengan jengkel, dengan kesel ya, karena Cici harus nanggung kesalahan orang lain. Padahal kan sebenarnya Cici nggak salah. Nah, adik-adik pernah nggak ngalamin kayak gitu? Nah, kalau adik-adik pernah, sebenarnya Tuhan Yesus juga pernah loh ngerasain kayak gitu juga. Nah, Tuhan Yesus kan Allah, dan Dia Tuhan yang maha segala-galanya. Jadi Tuhan Yesus itu nggak pernah ngelakuin salah ataupun ngelakuin dosa sekalipun. Tapi Tuhan Yesus rela loh disalahkan dan dijadikan berdosa karena perbuatan manusia. Siapa itu manusia? Nah, iya, kita semua ya, adik-adik dan Cici di sini, kita semua adalah manusia. Jadi Tuhan Yesus rela loh mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita semua. Jadi manusia yang berdosa ini yang harusnya terima hukuman dan harusnya masuk neraka, gak jadi tuh ya, karena digantikan sama Tuhan Yesus. Dan kita semua udah dapat hadiah yang luar biasa sekali dari Tuhan Yesus, yaitu apa? Yaitu pengampunan dari Tuhan Yesus yang telah rela mati di atas kayu salib untuk adik-adik semua dan untuk Cici juga di sini. Apa yang Tuhan Yesus lakukan agar manusia terbebas dari hukuman dosa? Tidak ada cara lain selain Tuhan yang tidak berdosa dijadikan berdosa, dan Tuhan yang tidak pernah melakukan kesalahan dijadikan salah karena dosa dan kejahatan manusia. Manusia tidak bisa menerima pengampunan dari Allah kecuali ada seseorang yang rela mukanya dipukulin berkali-kali, diludahi, dicaci maki, diolok-olok,
dipakai mahkota duri, bahkan bajunya disobek-sobek, dan dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa semua umat manusia, juga termasuk dosa Cici dan dosa adik-adik semua di sini. Padahal seharusnya manusia itu menerima hukuman dosa, yaitu hidup di dalam api yang panas selama-lamanya. Ngeri ya, tapi tenang aja, karena Tuhan Yesus sudah rela mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa kita dan kesalahan kita. Dan kita terbebas dari hukuman dosa dan menerima hadiah kehidupan yang kekal. Kenapa ya Tuhan Yesus mau melakukan itu semua? Karena upah dosa adalah maut, maka harus ada orang yang rela mati untuk menggantikan dosa kita, yaitu Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang rela mati di atas kayu salib, dan hanya Dialah yang bisa bangkit di hari ketiga sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus telah menang atas dosa. Dan adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan Yesus sudah rela dicaci, dihina, bahkan mati di atas kayu salib, karena Dia sungguh mengasihi semua umat manusia, termasuk adik-adik yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, apa buktinya kalau adik-adik percaya sama Tuhan Yesus? Salah satunya adalah adik-adik nurut dengan firman Tuhan. Dan juga adik-adik dengar-dengaran apa kata orang tua. Adik-adik juga menghargai dan mengasihi orang tua. Dan bukan cuma orang tua juga, tapi kita juga harus mengasihi sesama kita, mengasihi teman-teman kita, sehingga kasih Kristus bisa dirasakan oleh keluarga kita dan juga teman-teman kita. Amin. Hari ini Cici nggak sendirian loh, Cici punya seorang teman. Kita panggil dulu yuk. Lolo, sini lo. Nah, ini dia teman Cici. Namanya Lolo. Siapa namanya? Lolo. Yes, betul banget. Jadi Lolo ini adalah seekor ladak yang hidup di sebuah hutan. Dia hidup bersama dengan ayah dan ibunya. Nah, tapi Lolo ini nggak punya banyak teman. Kenapa? Karena ketika mereka sedang bermain bersama, teman-temannya tuh suka kesakitan karena kena durinya Lolo. Nah, jadinya Lolo nggak punya temen deh. Ya, dan ayahnya melihat Lolo bersedih setiap harinya. Jadi ayahnya bilang gini ke Lolo, "Lo, jangan sedih, tenang aja. Suatu saat kamu pasti akan punya banyak teman." Nah, hari berganti hari, Lolo tetap bermain sendirian. Dan suatu saat ada terdengar suara di hutan. "Lari, cepat bersembunyi. Ada raksasa besar datang dan mau mencuri kita semua." Wah, kemudian semua hewan bersembunyi dan berlari, dan juga Lolo dan juga ayah dan ibunya ikut bersembunyi. Tapi ada beberapa hewan yang gak berhasil sembunyi karena gak keburu. Dan akhirnya datanglah raksasa itu. Bum, bum, bum. Dan raksasa itu bilang begini, "Hai kalian hewan-hewan, jangan lari dan bersembunyi. Aku akan menjadikan kamu mangsa makananku." Hahaha. Dan benerlah tertangkaplah beberapa hewan yang tidak berhasil sembunyi dan akan dijadikan santapan makanannya. Nah, ketika Lolo melihat kejadian itu, ketika dia melihat banyak hewan yang tidak berhasil sembunyi, Lolo tidak tinggal diam. Kemudian Lolo berlari. Dia segera berlari menuju ke arah sang raksasa yang sedang berjalan itu. Nah, tanpa sang raksasa sadari, ternyata dia sedang menginjak tubuh Lolo yang durinya lagi pada berdiri semua. Nah, jadinya sakit deh. "Aduh, sakit," kata sang raksasa. Dan kemudian sang raksasa itu terjatuh karena kakinya tertusuk dengan duri-durinya Lolo. Dan tanpa disadari karena dia jatuh, jadinya hewan-hewan yang lainnya berhasil membebaskan diri dari sang raksasa. Dan akhirnya sang raksasa tersebut
meninggalkan hutan itu tanpa berhasil membawa satu hewan pun. Wah, hore, semua kesenangan karena ya semua hewan tersebut berhasil diselamatkan oleh Lolo. Tapi sang ayah Lolo melihat Lolo tidak menyadarkan diri dan ayah Lolo menangis sambil manggil nama Lolo. Lolo, bangun Lolo. Ya, karena Lolo tidak menyadarkan diri setelah diinjak raksasa itu. Para hewan lainnya sudah mengira kalau Lolo itu sudah mati. Tapi ternyata tiba-tiba Lolo mulai bergerak dan Lolo mulai bangun walaupun masih dalam keadaan kesakitan. Tapi akhirnya Lolo berhasil hidup kembali dan semua hewan-hewan di hutan tersebut kesenangan dan menganggap Lolo sebagai sang penyelamat dan mereka menyerukan, "Hore, Lolo hebat dan Lolo sang penyelamat hutan." Dan setelah kejadian itu adik-adik ya, Lolo jadi banyak teman dan semua hewan mau berteman dengan Lolo. Nah, Lolo rela menyelamatkan seisi hutan itu dan mengorbankan dirinya. Sama halnya seperti Tuhan Yesus yang rela menyelamatkan semua manusia dan mengorbankan hidupnya untuk mati di atas kayu salib. Nah, adik-adik, Cici punya ayat hafalan nih. Nah, ayat hafalannya yang akan diambil dari Lukas 23 ayat 46b. Yuk kita buka sama-sama di Lukas 23 ayat 46b. Ayo, udah ketemu belum? Nah, yang udah ketemu kita baca sama-sama ya. Lukas 23 ayat 46b. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Nah, gampang ya adik-adik ya. Kita sekali lagi baca ya. Lukas 23 ayat 46b. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Oke, ya Cici tunggu ya ayat hafalannya untuk minggu depan. Wah, akhirnya tidak terasa ya kita udah di penghujung firman Tuhan hari ini. Jadi dari firman Tuhan hari ini kita sama-sama tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang rela berkorban untuk mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa umat manusia, yaitu adik-adik semua di sini dan juga Cici. Nah, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama berdoa ya. Kita mau mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Yuk semuanya kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan dan kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih karena Engkau telah mengasihi kami, seluruh umat manusia, dan Engkau rela untuk mati di atas kayu salib untuk menebus segala kesalahan dan dosa kami. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu, sehingga kami bisa terbebas dari upah dosa yaitu maut. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh lagi. Kami mau dengar-dengaran apa kata orang tua, kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu, dan kami mau mengasihi orang tua kami, keluarga kami, dan juga teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Oke, thank you semuanya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Hai teman-teman. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apakah teman-teman sudah bisa transfer sendiri? Kalau belum bisa, minta tolong papa dan mama ya untuk transfer persembahannya. Jangan ditunda ya, sebab biasanya kalau kelamaan ditunda bisa lupa loh. Yuk, ajak papa mama untuk transfer persembahannya sekarang juga. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di acara kreativitas minggu ini. Nah adik-adik, sebelum Cici mulai acara kreativitas, Cici akan menjawab jawaban Bible quiz minggu lalu, yaitu Nikodemus. Yang menjawab tepat, benar, dan tercepat adalah Marvel dan Gabriel. Yeay, kita kasih tepuk tangan buat Marvel dan Gabriel.
adik-adik, bagi yang belum menjadi pemenang, adik-adik bisa berlomba menjawab Bible quiz minggu yang akan datang. Oke? Nah, yuk kita mulai kreativitasnya. Cici akan membuat salib. Salib melambangkan pengampunan, di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya, adik-adik bisa tulis I love Jesus atau Jesus love me. Cici, yuk kita. Bahannya adalah kertas origami. Oke, kita mulai ya. Kertas origami dilipat 2. Oke, adik-adik gunting ya, di garis ini ya gunting nih. Oke, adik-adik lipat begini. Oke, udah. Adik-adik lipat ya dari sini ke sini lagi ya. Nah, ini juga. Oke, lipat lagi. Oke, kita buat dulu. Kita lipat di sininya. Nih ya, adik-adik ya, dilipat di sini. Nah, kiri kanan. Oke. Nah, kita lepas. Nah, adik-adik bisa di sininya dilipat. Satu lagi dilipat. Oke, udah ya. Kita buat lagi. Yang satu ini adik-adik dipotong pendek kurang lebih selebar ini ya. Adik-adik bisa. Ya, adik-adik lipat. Adik-adik gunting dulu. Oke, adik-adik lipat seperti tadi. Ini lebih pendek ya adik-adik ya. Dilipat. Ini juga dilipat. Dilipat lagi. Ya, terus dilipat lagi. Oke, ya. Terus ini dilipat satu, lalu dilipat begini adik-adik, garis ini adik-adik lipat lagi ya begini. Nah, dan ini juga satu, adik-adik lipat lagi, ditekukannya ini. Oke, udah. Nah, adik-adik lipat, cari tengahnya, adik-adik jangan lipat. Nah, ini kan tengahnya ya, adik-adik lipat ini ke tengah, dibagi 2 ya adik-adik ya. Ini juga dibagi 2. Oke, kita tinggal. Nah, yang ini kita masukkan ya adik-adik ya, kita ambil. Nah, kita masukkan nih, ini nih di sini nih. Tuh. Ya. Satu lagi kita buka dulu, kita masukkan di sini. Supaya apa? Supaya dia tidak bergerak-gerak. Ya, dia udah nggak jalan-jalan tuh adik-adik tuh, susah jalannya ya. Nah, lalu ini dilipat nih adik-adik ke sini. Ya, lipat. Ini kan ada ini ya, begini. Adik-adik masukin nih ininya ke sini supaya buat jadi pengancing. Oke, adik-adik satu lagi juga begitu. Nah, adik-adik lihat, adik-adik masukin di sini supaya jadi pengancing. Satu di sini. Nah, jadi adik-adik
Jadi kan cepet ya, mudah ya. Nah adik-adik, origami merah, adik-adik bikin hatinya. Cici kebetulan udah gunting hati seperti ini. Nah adik-adik tinggal ngambil lem, adik-adik tempel, kasih lem di sini. Oke, adik-adik lem di sini, hatinya dilem di tengah-tengah ya adik-adik ya. Oke, adik-adik mau tulisannya apa? Mau tulisannya I love Jesus juga boleh, mau Jesus love me juga boleh ya. Nah sekarang Cici tulisnya I love Jesus ya. Nih adik-adik tulis I Jesus. Oke, jadi deh adik-adik seperti ini, I love Jesus atau Jesus love me. Oke, demikian acara kreativitas untuk minggu ini. Sampai jumpa adik-adik, tetap sehat, semangat ya, dan jangan kasih kendor. Dah, sampai jumpa. Teman-teman, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di share ya, supaya bisa berkati yang lainnya. Dadah, langsung berkati.